Wala yaslumu minar riya al-jali wal khafi illa al-arifun al-muwahhidun. Tidak bisa lepas, tidak bisa selamat dari sambaran penyakit riya, baik yang jelas maupun penyakit riya yang tersembunyi. Sulit kita untuk menghindarkan diri. Illal arifun al-muwahhidun, kecuali orang-orang yang arif billah dan orang-orang yang mengesahkan Tuhan. Artinya orang-orang yang benar-benar berketuhanan yang Maha Esa. Kenapa arif dan muwahhidun itu tidak tersambar oleh penyakit riya? Li anna Allah Ta'ala taharahum min daqa'iq syirki. Karena Allah sudah membersihkan mereka dari kemusyrikan yang halus-halus itu. Atau dalam Al-Qur'annya termasuk al-mukhlasun, yang tidak bisa tergoda oleh iblis, oleh syaitan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasun. Kata iblis, semuanya akan kugoda, semuanya akan kusesatkan, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasun, yang tidak mampu kugoda. Artinya mukhlasun itu yang sudah dibersihkan oleh Allah, yang disucikan oleh Allah. Tetapi kita ini, saya dan bapak-bapak sekalian, baru tingkatan mukhlisun, masih belajar bersih. Masih kotor, masih belajar bersih. Karena mukhlisun wajahnya adalah isim fa'il, artinya pelaku, kita yang membersihkan. Kalau al-mukhlasun, sifatnya isim maf'ul, yaitu yang sudah dibersihkan oleh Allah. Yaitu dijabarkan di sini al-arifuna al-muwahhidun. Wa ghayyaba an nazrihim ru'yatal khalqi. Dan ditiadakan oleh Allah dari pandangan mereka keinginan-keinginan untuk dilihat orang. Mereka sudah tidak ambisius lagi untuk kepengen dilihat orang. Karena walau bagaimanapun keinginan untuk dilihat orang ini sulit untuk dihilangkan dari diri kita. Tetap saja kepengen orang. Ketika kita berbuat baik, dan keinginan untuk tidak dilihat orang itu muncul dalam diri kita. Kepengen jangan sampai ada orang tahu. Tapi kapan? Ketika kita berbuat jahat. Bisa nggak dibalik? Bertentangnya dengan jiwa kita. Ketika kita berbuat baik, kita tidak mengharapkan jangan sampai ada orang lain tahu. Tetapi ketika kita berbuat jahat, kita kepengen semua orang tahu. Mungkin nggak begitu? Mungkin. Makanya dijamin kita ini tidak mungkin akan selamat dari sambaran penyakit riya itu. Kalau kita masih belum tingkat al-arifun al-muwahhidun. Jadi sangat tergantung kepada bagaimana pengetahuan kita, pengalaman kita dalam beragama. Jadi harus banyak makan garam dulu ini masalahnya. Perlu. Dan perlu juga pembimbing. Mursyid itu perlu. Bima asyraka ala qulubihim min anwaril yaqini wal ma'rifah. Kenapa mereka sudah tidak lagi bisa melihat? Tidak lagi muncul keinginan di hati mereka kepengen dilihat orang lain. Karena Allah telah menyinari hati mereka dengan cahaya keyakinan dan cahaya kemakrifatan. Karena saking terang benderangnya cahaya itu, sehingga semuanya tidak bisa dilihat. Cahaya itu ketika masih 40 watt masih kelihatan. 1000 watt silo. Kalau 1 juta watt kita sudah tidak bisa melihat apa-apa.
Dan bahkan bisa-bisa mata kita bisa dibuta. Jadi saking terang benderangnya cahaya hati mereka dengan cahaya keyakinan kemarifatan, sehingga hati mereka sudah tidak melihat siapapun kecuali hanya Allah saja. Falam yarju minhum husul manfaatin. Mereka sudah tidak lagi berharap mendapatkan kemanfaatan, tidak lagi mengharapkan keuntungan. Mereka berbuat tidak didorong karena adanya kepentingan. Berbuat adalah berbuat, semuanya hanya untuk Allah, tidak mengharapkan feedback dari siapapun. Mereka sudah tidak lagi punya imbal balik kepentingan atau resiprokal. Aku membantu kamu dan suatu ketika kamu harus bantu saya, nggak ada. Yang penting aku berbuat hanya untuk Allah, lillahi fillahi wa billah, hanya untuk Allah semata-mata. Mereka berbuat dengan tidak ada harapan sedikit pun akan mendapatkan kemanfaatan dari kebaikannya itu. Bahkan kalaupun mereka itu imbalannya adalah kejahatan, pasti mereka tidak akan ada rasa kecewa sedikit pun. Mengapa aku menolong dia? Kalau tahu-tahu begini dari dulu, lu gak bakal gue bantu. Dan ini dalam kehidupan sehari banyak kita mengalaminya, kita dijahati oleh orang yang pernah kita baiki. Iya kan begitu? Dan ini adalah teskis dari Allah, bahwa Anda harus tahu bahwa ketika Anda menyesali kebaikan Anda adalah teskis dari Allah, bahwa ternyata kebaikan apapun yang Anda lakukan masih sebatas kepentingan dirimu sendiri. Kalau untuk diri sendiri, jangan berharap engkau minta imbalan dariku. Walam yakhafu minhum wujuda madaratin. Dan sebaliknya, ketika mereka membantu seorang, menolong seorang, mengakomodir seseorang, bukan karena takut dijahati oleh orang, bukan karena untuk menolak bahaya, bukan hanya supaya tidak dijahati orang, semata-mata aku menolong kamu adalah karena bukan wajahmu. Itu yang penting. Ini ceritanya adalah ya min auliyaillah Syekh Abdul Hasan. Ada orang kaya bawa duit banyak, 1 karung. Ya mungkin seperti saya di sinilah, sering banyak orang berak-beruk ngasih duit. Ditolak. Nggak usah. Ambil uang itu sekarung, pergilah dari sini. Lalu akhirnya seorang sahabat yang ada di sampingnya menegur, kok kejam banget sih. Orang datang ke sini mau berbuat baik, ngasih duit, kok malah dimarahi suruh pulang. Jangan sok suci. Ya. Wa qala ta'ala wa la tuzakku anfusakum. Jangan kok menganggap dirimu paling suci. Sepertinya zuhud. Gue tahu lu tukang minta uang kan? Dari Malik bin Dinar. Ini Malik bin Dinar ini juga min auliyaillah, dia orang kaya yang biasa ngasih uang sama dia, sama Abdul Hasan. Abdul Hasan juga kalau butuh minta duit. Kenapa orang datang memberi kau tolak, tapi engkau masih selamit juga minta sama Malik bin Dinar? Bung, begini persoalannya. Sekalipun saya minta sama Malik bin Dinar, ketika Malik bin Dinar itu menyerahkan sejumlah uang kepadaku, Malik bin Dinar bukan karena melihat wajahku, tapi yang dilihat adalah wajah Allah. Maka itu kuterima.
Tapi orang kaya tadi membawa uang ke sini, yang dilihat bukan wajah Allah, tapi wajahku. Di mana bedanya? Bedanya adalah nanti suatu ketika aku tidak bisa mengembalikan kebaikannya, gugat mangsa urung akankah? Menuntut balas. Saya dan bapak-bapak sekalian, saya yakin pasti pernah mengalami dimarahi, dicaci maki oleh orang yang pernah berbuat baik kepada Anda. Apa tidak sakit? Ya begitulah kira-kira. Karena kebaikan ketika orang berbuat baik, kalau yang dilihatnya bukan wajah Allah, pasti menuntut imbalan. Sebab kebaikan-kebaikan mereka itu adalah kejahatan-kejahatan terselubung. Yang sesungguhnya bukan kebaikan, tapi benar-benar kejahatan. Apa kejahatannya? Memperbudak orang lain dengan kebaikan-kebaikan itu. Sehingga orang lain harus nurut semua sama dia. Betul? Jadi jangan dikira bahwa wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim. Mereka adalah orang-orang yang kecewa di hari akhirat, ternyata tidak mendapatkan imbalan apapun. Rugi besar. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim. Perlukah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang rugi amalannya, yaitu orang-orang yang tersesat di dunia dan selama itu mereka menduga selalu berbuat baik, ternyata dibuka kitabnya kejahatan-kejahatan semua. Iya kan? Sudah mengerti betapa sulitnya kita terhindar dari riya kan? Fa'amalu haula'i khalisatun wa in amiluha baina azhurin nas. Mereka orang-orang yang arifun, mereka orang-orang yang muwahhidun. Amal mereka adalah amal yang murni. Wa in amiluha baina azhurin nas, sekalipun mereka lakukan di hadapan orang banyak. Kita mah tidak. Dalam keadaan tersembunyi juga masih kepengen dilihat orang juga. Iya, kalau ada orang minta sumbangan, ketika tidak ada tamu nggak dikasih. Ketika banyak tamu, kasih. Jadi sekalipun banyak orang dan mereka berbuat sesuatu apapun, sama sekali tidak ada keinginan untuk dilihat. Karena mereka sudah murni yang mereka kerjakan hanya untuk Allah. Bisa. Asal kita mau belajar. Singaran ni batangi biasa wong belajarku. Encang tak deleng deng kuliah anak pira belange. Nah, berarti Anda bisa belajar setelah jatuh bangun berulang-ulang. Dan orang dalam belajar kebenaran kadang-kadang sudah mundur dalam pukulan pertama. Ya belajar aja dulu. Saya selalu bilang, belajarlah, lakukan apa saja yang paling termudah. Kalau itu sulit, jangan memaksakan dilakukan. Ditangguhkan dulu. Yang kecil-kecil dulu, yang gampang-gampang saja dulu. Keinginan yang sungguh-sungguh, jangan cepat bosan. Jangan putus asa, sekali jatuh, bangun lagi, tingkatkan semangatnya. Jatuh lagi, bangun lagi, tingkatkan semangatnya. 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun. Innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau mereka bersungguh-sungguh, pasti akan kutunjukkan subulana, jalan-jalanku. 1001 jalan menuju Roma. Bukan satu jalan, berbagai jalan. Wala yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun.
dan tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Sebab orang frustrasi itu sama dengan orang yang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Masuk akal enggak? Berarti untuk esok enggak ada harapan bagi diriku. Bahwa mulai hari ini Tuhan sudah tidak akan berikan rezeki lagi kepadaku. Dan hutangku yang banyak tidak mungkin bisa kulunasi. Karena Tuhan sudah terlalu medit sekali. Oleh karena itu saya akhiri saja hidupku dengan minum baygon. Ya, itulah kira-kira waman lam yahza bihadza wa syahadal khalqa wa tawaqqa'a minhum husulal manafi' wa daf'il madar fahuwa marra. Dan barang siapa orang yang tidak memperoleh kepentingan itu dan lalu dia melihat orang dan mengharapkan dari mereka ada kemanfaatan atau bisa ditolaknya satu kejahatan, masih ada harapan barangkali dapat imbalan. Orang tua juga ketika mengasuh anaknya dari mulai melahirkan, nyebokin, bedongin, nyusoni, masih ada harapan buat gantian suatu ketika aku sudah roboh, nanti anakku yang akan melihara diriku. Betul? Itu termasuk marra, adalah orang yang cari muka, orang yang kepengen dilihat orang. Wa inna abdallahi ta'ala, dan sesungguhnya yang disebut dengan hamba Allah, fi qinnati jabalin, berada di puncak gunung yang tertinggi. Ai a'la, artinya sudah tidak terjangkau oleh siapapun. Yang sudah tidak lagi kesambar oleh penyakit ria, ujub dan sebagainya. Qala Syekh Ibnu Ibad radhiyallahu anhu ila akhirih. Jadi apa sih rahasianya kenapa jadi orang itu selalu ingin dilihat? Ini artinya kalau orang setiap berbuat baik ingin dilihat orang lain, berarti dia tidak merasa puas untuk cukup dilihat oleh Allah saja. Ya. Kenapa? Karena ketika orang lain tahu, ini otomatis akan meningkatkan prestasi saya. Dan juga akan mengembangkan pengaruh saya. Akan memperbesar kepribadian saya. Akan meningkatkan kewibawaan saya. Di ujung-ujungnya, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang tertinggi juga.